Oppo A55s versi Jepang ini HP yang lumayan menarik banget sebagai HP limbah Jepang. Di harga 1 juta pas aja, speknya menurut gue bagus banget, terutama untuk para pecinta nonton video dan entertainment usage. Langsung deh kita ke videonya, review Oppo A55s. Let's go! Halo guys, nama gue Stan dari StefTech dan mari kita langsung review si Oppo A55s XJP yang pastinya ini limbah Jepang. Dan seperti biasanya yang pertama, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpapernya di HP ini, gue udah taruh semua linknya di deskripsi. Timecode-nya juga udah ada, kalian bisa langsung skip ya kalau mau kemana segmen-segmen videonya. Dan yang pertama kita bahas aja langsung untuk harga dan speknya. Untuk harga ini gue beli di harga 1 juta pas, kalau nggak salah 1 juta pas 50.000. Untuk varian SIM-nya nyala, tapi ini SIM-nya untuk emailnya sendiri, dia emailnya email Kemenperin ya, yang artinya dia hanya bisa bertahan 3 bulan biasanya, dan habis itu diblok terus harus diperpanjang, jadi bukan rewrite atau bea cukai. Untuk speknya sendiri, di harga segitu yang pastinya dia pakai chipset Snapdragon 480 5G, yang sayangnya di Indonesia nggak support 5G, nanti kita bakal tes. Dia punya layar 6,5 inci IPS LCD 60Hz display yang sangat bagus, nanti juga kita bakal bahas. Nggak ada NFC, nggak ada autentikasi via fingerprint, tapi at least dia udah USB Type-C, masih ada phone jack, dan juga punya baterai sebesar 4000 mAh baterai. Oke, yang pertama kita bahas untuk si desain, build, dan display quality. Pertama untuk desainnya ini memang lah, desainnya menurut gue ini khas Oppo ya, desain belakangnya bentuk-bentuk kayak gini tuh khas Oppo. Cuma yang gue suka ini material belakangnya, dia materialnya terbuat dari plastik, cuma dia itu plastiknya kayak di tekstur-teksturin gitu, yang enak di tangan dan gak banyak fingerprint juga. Untuk samping juga dia pastinya masih plastik, dan untuk layar depan dia udah lumayan futuristik ya. Kalau misalnya mau dibandingin dengan Oppo A55s yang global, ini yang pastinya udah do-drop ya. Udah dot drop dibanding do-drop yang di global. Layar sendiri dia full screen, dan walaupun bezel bawahnya lumayan besar, tapi masih cukup oke desainnya. Untuk autentikasi sendiri dia hanya bisa pakai Face ID ya, atau pakai passcode yang pastinya. Face ID-nya nggak aman karena dia pakai front kamera, cuma bisa kita lihat speednya memang sangat cepat dan super akurat. Dalam keadaan gelap sekalipun, dia ada settingan buat brightness optimization, jadi makin terang brightness buat nge-scan muka kita. No problem lah, cuma memang tidak secure. Next, untuk display quality-nya. Nah, ini nih guys. Harga 1 juta pas yang menurut gue ini displaynya yang terbaik. Yap, even kalau mau dibanding dengan Xperia X2, ini displaynya terbaik sih menurut gue. Dia punya kontras yang sangat bagus, walaupun IPS, viewing angle cukup oke, dan juga dia punya warna yang cukup vibrant, natural, dengan detail yang sangat sharp. Yang gue suka juga bisa kita lihat tuh di B-roll, itu gue ngelihat video HDR, ini salah satu HP murah yang HDR-nya kelihatan bagus menurut gue. Overall layarnya ini memang di harganya bener-bener bargain banget. Buat kalian yang suka nonton film, di layar ini enak banget pokoknya. Oke, selanjutnya kita bahas untuk visibilitas di bawah sinar matahari. Bisa kita lihat sebenarnya ini kondisinya agak sedikit sore, jadi nggak terang-terang banget. Jadi layar masih lumayan kelihatan ya, bisa kita lihat. Itu lux meternya di 7000-an, jadi nggak terang banget. Layar masih kelihatan dan cukup oke, tapi memang gue bisa bilang kalau misalnya kondisinya agak cukup terang atau agak terik sinar matahari, layar bakal gelap, tapi masih cukup usable. Dan terakhir untuk keyboard dan haptiknya. Untuk keyboard sendiri nggak ada masalah, nggak ada touch issue sama sekali, dan untuk haptiknya, ini menurut gue haptiknya cukup oke. Dia memang masih kerasa murahan, yang masih kedengaran suara bes-besnya, masih kedengaran suara vibrasinya, tapi overall cukup bagus lah. Haptiknya juga masih kerasa dikit, jadi ya cukup oke. Kalau dibilang ya masih ada sekitar 50%-nya haptik bagus, gue bisa bilang. Oke, moving on selanjutnya ke audio quality-nya. Yang pertama kita bahas audio quality via headphone jack. Yang ini gue agak disappointed ya. Gue coba tes pakai headphone Truth Ear Zero Red yang clinical version, itu yang punya sound signature, balance, sedikit warm, dan gue pas colokin ke HP ini sayangnya suaranya aneh. Kenapa aneh? Yang pertama kita bahas amplifier. Amplifier kurang strong, bisa kita lihat volumenya harus tinggi biar suaranya baru keras. Dan untuk DAC-nya sendiri ini agak aneh karena pertama ngebuat IM-nya jadi lebih bassy, yang gue kurang suka. Dan yang kedua, for some reason kayak ada suara-suara menggema gitu jadinya. Kayak ada Dolby Atmos, padahal ini gak ada settingan Dolby Atmos. Kayak dia mencoba separasinya tuh luas, yang mencoba imagingnya bagus, tapi jadi kayak di goa gitu suaranya for some reason. Ya overall kurang bagus, tapi masih enjoyable lah. Cuma memang ini gak mendekati suara aslinya Truth Ear Zero menurut gue. Tapi yang cukup bagus, malah bagus banget menurut gue, speakernya. Dia speakernya hanya mono, tapi cukup powerful.
volume bisa keras dengan minim distorsi, dan overall suara dia lebih ke arah balance dengan bass yang kurang punchy tapi masih cukup oke, vokal masih kelihatan jernih dan bulat, dan overall suara bagus. Ya, untuk lebih detail ini di speaker testnya ya, dengerin deh, menurut gue ini speakernya cukup bagus di harganya. Check it out. Alright, dan moving on ke si kamera quality-nya. Ini simple banget, kamera belakang dia itu 13 megapiksel, dan kamera depan ini tuh 8 megapiksel. Kamera depan hanya bisa nge-record sampai 720p, sayangnya 30 fps, dan kamera depan juga sayangnya hanya bisa sampai 1080p 30 fps kalau pakai kamera bawaan. Fotonya gimana? Bisa kelihatan tuh di B-roll, foto-fotonya menurut gue sih cukup oke ya. Foto-fotonya cukup bagus menurut gue, soalnya ada suara motor keras. Dan image-nya cukup bagus, detailnya cukup oke, dan overall untuk harganya menurut gue udah sangat bagus. Fokusnya juga ini lumayan cepat, yang gue lumayan surprise ya. Dia kalau ada objektif fokusnya lumayan cepat, lumayan snappy, nggak kayak HP murahan, that's pretty good. Selfie-nya juga bisa kita lihat, Oppo memang selfie-nya cukup bagus ya, jadi HP murah sekalipun di Oppo, selfie-nya udah cukup oke. Cuma memang filternya agak terlalu over di HP Cina seperti biasa, tapi overall gambar cukup bagus, foto di belakang sinar matahari juga masih cukup oke. Foto malam hari juga bisa kita lihat. Memang satu kelemahan besar dari night mode di Oppo A55s Jepang ini tuh gelap banget ya night mode-nya dibanding sama HP lain, tapi masih usable lah. Cuma kalau misalnya di kondisi yang super gelap, unusable. Nah, untuk video recording, langsung kita tes videonya pakai resolusi 1080p 30 fps. Oke, ini dia video recording pakai resolusi paling besar 1080p 30. Kita coba fokusin ke bunga. Yap, bisa. Lumayan bagus ya fokusnya. Cuma 1080 jadi kualitasnya B aja. Mic-nya juga kalian bisa nilai gimana kualitasnya. Jadi di overall quality cukup oke sih menurut gue. Mari kita langsung aja moving on ke gaming experience. Holy shit. Alright, moving on ke gaming performance-nya. Apakah Snapdragon 480 kuat untuk main Genshin? Jawabannya surprisingly kuat loh. Ini RAM cuma 4GB ya guys. Bisa kita lihat, gua settingnya di low setting, FPS 60, tapi overall gameplay ini lebih ke FPS 20-30-an ya maksimum. Gameplay kerasa oke sih. Memang awal-awal ada stutter tuh bisa kita lihat, tapi overall masih playable lah. Menurut gue untuk HP harga 1 juta bisa ngerang Genshin performance kayak gitu sih udah cukup bagus. Dan juga suka ini nggak cepet panas HP-nya, karena ini kan chipset entry level ya. Jadi main Genshin lama sekalipun lebih dari 30 menit, nggak kerasa terlalu throttling yang benar-benar in your face. Overall sih, buat main game surprisingly enak. Dan juga buat main game rhythm ini menurut gue pas banget ya. Chipsetnya powerful enough buat main game rhythm, jadi kalau main game kayak Default DJ atau Bandori bisa kita lihat nggak ada masalah. Itu cuma skill issue dari gue aja. Overall untuk touch delay nggak ada masalah, dan untuk audio delay juga nggak ada masalah. Ya ini sih memang dari dulu ya, Oppo kalau buat HP, walaupun dia brand Cina yang biasanya punya masalah delay kalau buat main game rhythm, kalau Oppo sih sama Realme menurut gue nggak pernah ada masalah yang signifikan banget. Overall, enjoyable, very nice. Oke, selanjutnya mari kita bahas untuk UI experience-nya. Jadi dia pakai ColorOS 11, ini memang karena dia limbah Jepangnya jadi software-nya kurang oke. ColorOS 11 tadi bisa kita lihat masih dapat security update, tapi kalau misalnya kita kesini nih, about phone, dia di Android 11 ya sekarang. Untuk unit gue, di update nggak ada masalah sama sekali ya, karena dia kan bukan rewrite, jadi kalau di update nggak masalah, cuma memang lebih rawan ke blok, biasanya 3 bulan udah ke blok. Dan untuk user experience-nya gimana day to day? Enak. Harga 1 juta ini enak banget. Yang pertama, nggak ada panas sama sekali, dan yang kedua, overall experience-nya cukup oke. Launch aplikasi untuk Snapdragon 400 series cukup cepat, navigasi cukup oke, multitasking juga masih lumayan enak. Ya, walaupun memang kadang dia struggling kalau bisa buka aplikasi yang cukup berat, tapi overall sih, ini usable banget, konsisten dan usable yang gue sangat suka. Kalau OS sendiri, gue sih nggak benci-benci banget ya dibanding sama MIUI. Overall sih, nggak ada masalah dengan user experience-nya, enak banget. Dan yang terakhir untuk signal test-nya. Gue udah pernah tes untuk signal test pakai Wi-Fi Bisnet gue, yang 200 MB, dia hanya bisa nangkep 50 MB aja, up and down-nya, yang menurut gue udah cukup impresif. Dan untuk signal test 4G-nya,
kenapa ini nggak bisa 5G, kita langsung aja ke Batu Nunggal ya. Let's go. Nah guys, ini gue sudah di Batu Nunggal dan ternyata ini disappointment banget. Bisa kita lihat ya, tadi gue gedein dulu bentar brightness-nya, full brightness dulu. Kalau misalnya kita ke preferred network type, dia nggak ada 5G. Jadi memang walaupun di Jepang support 5G, di Indo ini nggak support 5G. Ini gue udah bener ya, by the way, gue udah pakai SIM 1 dan sayangnya dia nggak ada 5G. Oke. Jadi ya, title gue mungkin agak sedikit misleading, tapi gue pakai tanda tanya, jadi gue masih bingung juga itu. Sayang banget gak ada 5G, tapi ya mumpung kita lagi di sini, kita tes aja langsung kali ya speed testnya. Kita ke sini. Oke, ini paket Telkomsel pastinya 4G biasa. Kita tes. Yap, memang dia speednya bukan speed 5G. Kalau 5G biasanya downloadnya bisa sampai 100 ya kalau nggak salah. Apa uploadnya lupa lagi. Ini 60, tapi cukup cepat ya. Ini hampir mendekati 5G speed malah. Cukup cepat, dia 90 MB untuk 4G sih insane. Mungkin dia antenanya cukup bagus juga ya, jadi masih bisa memanfaatkan antena di Batu Nunggal gitu, di lumayan kenceng. Uploadnya juga lumayan impresif di 51 MB. Yap, lumayan oke. Dan kita balik lagi aja ke studionya untuk bahas hal selanjutnya ya. Overall dia sayangnya nggak support 5G, walaupun bilangnya support hanya di Jepang. Let's go back. Yap, seperti itu guys. Memang sayang banget di Indonesia nggak di-unlock ya 5G-nya. Jadi dia walaupun ada 5G Lab gitu-gitu, kayak gini nih, dia hanya bisa di Jepang. Tapi guys, performanya cukup bagus, dan sebelum kita tutup videonya dan lihat kelemahannya, kita bahas battery life-nya dulu. Ini baterainya 4000 mAh baterai, tapi menurut gue cukup impresif. Dia masih bisa tahan 1,5 hari, no problem. Ya berkat chipsetnya yang enteng ya, yang efisien banget dan tidak powerful. Baterai menurut gue overall solid banget. Unit gue juga ini kondisinya mulus banget, baterainya juga masih lumayan sehat. Dan yang terakhir, kelemahannya. Apakah HP ini ada kelemahan? Yang pastinya ada. Yang benar-benar in your face ya sebenarnya kelemahannya dari NFC sama fingerprint ya. Kalau misalnya dia ada NFC sama fingerprint di harga 1 juta sih, ini HP bargain banget. Tapi sayangnya nggak ada. Fingerprint sih nggak terlalu penting, tapi nggak ada NFC menurut gue agak sedikit annoying. But it's okay lah. Overall cuma segitu aja sih kelemahannya. Oh ya, sama audio. Audio headphone jacknya menurut gue ini one of the worst ya. Kurang bagus. Tapi selain itu, overall untuk konklusinya di harga 1 juta sih, kalau misalnya kalian bukan gamer ya, karena rata-rata kan HP limbah Jepang tuh kalau harga 1 jutaan tuh buat para gamer ya, kayak Aquos R2, Aquos R3 terlalu mahal deng. XZ2, XZ3, Xperia One, rata-rata itu buat gaming, dan baterainya juga rata-rata HP tersebut jelek banget ya. Kalau misalnya kalian nyari HP yang untuk santai aja, kualitas fotonya oke, fiturnya masih komplit, masih ada headphone jack, layarnya bagus banget. Ini sih menurut gue yang cocok banget ya buat kalian para limbah Jepang hunter. Ini cocok HP casual lah, HP relax, bukan HP yang dikit-dikit harus mikir ngecas kayak HP limbah lain di harga yang sama. Ini solid banget. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper Shiori yang ada di HP ini, hati-hati ya, itu linknya ada yang not safe for work juga. Gue bakal taruh semua link di deskripsi. Cuma segitu aja videonya. Kalau misalnya kalian suka video yang lebih cepat dan lebih ringkas kayak gini, bisa komen di bawah dan juga leave like. Dan jangan lupa subs juga yang belum pada subs. Thanks for watching. Kalau misalnya ada saran bisa komen di bawah. Atau saran HP juga komen di bawah. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video HP lainnya. Goodbye.